Kita seringkali terjebak dalam dunia penuh ekspektasi. Kita berharap orang yang kita cintai bakal selalu paham dan memenuhi harapan kita. Tapi, pernah nggak kita mikir kalau kadang kekecewaan juga bisa datang dari orang yang paling kita sayang? Yuk kita bahas kenapa hati kita perlu diajar untuk menerima kenyataan ini. Kita sering menganggap bahwa orang yang kita cintai akan selalu ada di samping kita, mendukung kita tanpa syarat. Tapi kenyataannya, tidak semua harapan kita bisa terpenuhi. Kadang, orang terdekat kita bisa mengecewakan kita. Itu adalah bagian dari realitas yang harus kita hadapi. Menerima kekecewaan itu bukan berarti kita harus terus-menerus merasa terpuruk. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Saat kita menghadapi kekecewaan dari orang yang kita cintai, kita punya dua pilihan: terpuruk dalam rasa sakit atau belajar untuk memaafkan dan melanjutkan. Keduanya bisa menjadi proses yang sulit, tapi sangat berharga. Ketika kita mengalami kekecewaan dari orang yang kita cintai, ini bisa jadi cermin untuk melihat bagaimana kita merespon dan bagaimana kita bisa lebih memahami diri kita sendiri. Proses ini membantu kita menjadi lebih bijaksana dan lebih siap untuk hubungan yang lebih sehat di masa depan. Pernah kan kita merasa dunia runtuh karena kekecewaan dari orang yang kita sayang? Kita sering berharap orang yang kita cintai bakal selalu memenuhi ekspektasi kita. Tapi kenyataannya, tidak jarang kita justru mengalami kekecewaan yang bikin hati terasa berat. Nah, hari ini kita bakal ngobrol tentang kenapa kita perlu banget ngajarin hati kita untuk menerima kekecewaan, bahkan dari orang yang kita cintai. Yuk, simak penjelasan ini supaya kita bisa lebih siap menghadapi situasi ini dengan kepala dingin dan hati yang lebih kuat. Penjelasan ilmiah dan psikologis. Kita semua pasti pernah merasakan kekecewaan, terutama dari orang-orang yang kita sayang. Secara ilmiah, kekecewaan ini berhubungan dengan bagaimana otak kita memproses harapan dan realitas. Ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan, otak kita mengalami stres dan rasa tidak nyaman. Ini adalah respon alami dari sistem limbik kita yang mengatur emosi seperti kesedihan dan kemarahan. Kekecewaan dari orang yang kita cintai bisa lebih menyakitkan karena kita merasa mereka seharusnya memahami dan memenuhi harapan kita. Secara psikologis, kekecewaan dari orang yang kita cintai bisa terasa lebih berat karena hubungan emosional kita dengan mereka sangat mendalam. Kita menempatkan ekspektasi dan harapan besar pada mereka. Dan ketika mereka gagal memenuhi harapan tersebut, kita merasa seperti kehilangan dukungan emosional yang sangat kita butuhkan. Penelitian menunjukkan bahwa kekecewaan emosional dapat memicu reaksi stres yang lebih intens dan berdampak lebih besar pada kesehatan mental kita dibandingkan dengan kekecewaan dari orang yang kurang dekat. Mengajarkan hati kita untuk menerima kekecewaan itu penting banget, karena membantu kita menjaga kesehatan emosional. Ketika kita bisa menerima bahwa orang yang kita cintai tidak selalu memenuhi ekspektasi kita, kita jadi lebih siap untuk mengelola rasa sakit dan stres. Ini juga membantu kita untuk tidak terlalu bergantung pada harapan dari orang lain untuk kebahagiaan kita. Menurut psikologi positif, memiliki harapan yang realistis dan belajar memaafkan diri sendiri dan orang lain bisa meningkatkan resilien kita, yaitu kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan. Cara mengajarkan hati kita untuk menerima kekecewaan. Berlatih empati. Coba deh kita lihat dari sudut pandang orang lain. Mungkin mereka juga punya alasan atau masalah yang bikin mereka tidak bisa memenuhi harapan kita. Kelola ekspektasi. Jangan letakkan semua harapan kita pada satu orang. Cobalah untuk memiliki harapan yang realistis dan fleksibel.
Fokus pada diri sendiri. Alihkan perhatian kita dari kekecewaan dan fokus pada bagaimana kita bisa mengatasi dan belajar dari situasi tersebut. Ajak orang yang kita cintai untuk berbicara secara terbuka tentang ekspektasi dan perasaan kita. Ini bisa membantu memperjelas harapan dan mengurangi potensi kekecewaan di masa depan. Jadi, menerima kekecewaan, terutama dari orang yang kita cintai, memang gak gampang. Tapi dengan mengajarkan hati kita untuk lebih realistis dan empati, kita bisa lebih siap menghadapi segala situasi. Ini bukan hanya tentang mengurangi rasa sakit, tapi juga tentang membuat kita lebih kuat dan lebih bahagia dalam jangka panjang. Jangan biarkan kekecewaan itu bikin kita ngerasa dunia ini runtuh. Kita harus belajar ngajarin hati kita untuk menerima kenyataan ini. Ini bukan tentang membiarkan orang lain nyakitin kita, tapi lebih ke bagaimana kita bisa jadi lebih kuat meski ada rintangan. Cobalah untuk lihat dari sudut pandang mereka. Mungkin mereka juga lagi punya masalah atau stres yang bikin mereka nggak bisa memenuhi harapan kita. Ingat, kita semua manusia dan kita semua punya kelemahan. Jadi, jangan biarkan satu kekecewaan merusak semua. Fokuslah pada diri kita sendiri dan bagaimana kita bisa move on dengan lebih baik. Komunikasi itu penting. Kalau ada yang mengganjal, bicarakan dengan orang itu dengan jujur. Terkadang hanya dengan berbicara, banyak kesalahpahaman bisa diselesaikan. Ingatlah bahwa kita berharga dan layak mendapatkan cinta dan kebahagiaan. Kekecewaan itu cuma salah satu bagian dari perjalanan kita untuk jadi lebih dewasa dan kuat. Jadi jangan menyerah, teruslah berjalan. Dan percayalah, kita akan menemukan kebahagiaan yang lebih besar di depan. Semangat ya! Pada akhirnya, cinta yang sebenarnya bukan tentang tidak pernah mengalami kekecewaan. Cinta yang sebenarnya adalah tentang bagaimana kita bisa menerima dan mengatasi kekecewaan itu bersama-sama. Itu tentang memaafkan, belajar, dan terus mencintai meskipun ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe my channel Let's Do It. Kita sama-sama belajar menghadapi kekecewaan dan tumbuh bersama.